Pemirsa, dalam kesehariannya Bupati Pamekasan Badrut Tamam selalu mengajak warganya untuk bersyukur dan bahagia. Menurut Badrut, bersyukur akan memudahkan segala urusan serta bahagia dalam menjalani kehidupan. Seperti apa keseharian orang nomor 1 di Kabupaten Pamekasan ini? Berikut wawancara Putri Viola bersama Bupati Pamekasan Badrut Tamam dalam segmen Ramadan Bersama Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, bagaimana puasa Anda hari ini? Semoga lancar ya. Kalau saya habiskan puasa hari ini di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Nah, saya ngabuburit di sini dan juga akan berbuka bersama dengan sosok yang sangat spesial di sini. Siapa lagi kalau bukan Bupati Pamekasan, Bapak Badrut Tamam. Kalau Anda mungkin selama ini hanya tahu yang namanya kuliner khas Madura adalah soto Madura. Atau mungkin sate Madura atau bebek Madura. Padahal masih banyak yang lainnya kekayaan kuliner Madura dan juga terutama khas Pamekasan. Dan nanti kami akan ajak Anda untuk bisa melihat kekayaan kuliner di sini yang juga akan tersaji di meja makan. Saya sekarang sudah ada di pendopo dari Kabupaten Pamekasan dan akan ajak Anda untuk masuk ke dalam. Kita akan ketemu dengan Pak Bupati. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin ya Pak, boleh masuk. Silahkan. Bapak gimana kabarnya? Luar biasa, akhirnya saya sampai di sini di Pamekasan dan juga bisa sampai di sini juga di pendopo dari Kabupaten Pamekasan. Ini namanya pendopo Ronggo Sukowati. Ronggo Sukowati. Jadi setiap bagian ada nama-namanya tersendiri ya Pak ya? Jadi semua pendopo ini di sini namanya pendopo Ronggo Sukowati, raja pertama Islam di Kabupaten Pamekasan, menjadi nama besar di sini. Baik. Pak, saya ini pengen akrab, bisa ngobrol akrab dengan Bapak. Saya ini juga ingin seperti semuanya warga Pamekasan yang sepertinya juga dekat dengan sosok pemimpinnya. Kalau saya lihat juga ini sampai ada di media sosial #Mas Tamam. Jadi saya boleh izin ya Pak manggil Mas Tamam. Memang panggilannya seperti itu Pak dengan masyarakat? Ada banyak panggilan saya. Ada di sini saya oleh warga biasa disebut Lora ya. Lora itu sebutan Gus kalau di Jawa. Nah, di sini biasa disebut Ra. Ra itu namanya sama dengan Gus kalau di Jawa. Ada yang nyebut Mas Tamam, ada yang nyebut Pak Bupati, ada yang nyebut Pak Badrut Tamam. Mudah, yang penting sebutan itu tujuannya bisa saling sama-sama dipahami. Iya, pokoknya saya pilihnya Mas Tamam aja. Boleh deh. Baik, Boleh. Mas Tamam ini saya lihat dari tadi begitu saya masuk ruangan sedang baca buku. Ini kegiatan favoritnya sehari-hari? Saya Ramadan itu 2 kegiatan utama saya, yang pribadi. Kalau tidak membaca buku ya mengaji. Membaca buku atau mengaji? Ibadah itu yang pribadi. Lalu kemudian yang di luar itu semua, saya memastikan bahwa Ramadan ini masyarakat tenang. Memastikan bahwa Ramadan ini seluruh kebutuhan pangannya cukup. Memastikan bahwa pasar berjalan dengan tertib. Memastikan bahwa pemerintahan tetap melayani. Memastikan juga bahwa kondisi Pamekasan tetap aman, tertib, dan masyarakatnya khusyuk menjalankan ibadah. Luar biasa. Jadi kalau orang-orang biasanya nih Mas Tamam, yang namanya puasa minta kelonggaran ya kan? Jam kerjanya, aktivitasnya karena takut lemes jadi alasan, akhirnya kerjanya juga setengah-setengah. Tapi saya belajar banyak dari Mas Tamam bahwa yang namanya bulan puasa, bulan suci, bulan penuh barokah, tetap semangat. Yang bikin saya kagum juga, ini sekarang sudah waktunya akan menjelang buka, ya kan? Artinya kita sudah puasa seharian. Tapi saya lihat Mas Tamam dari tadi segernya tetap, freshnya juga sampai sekarang. Ini rahasianya apa? Resepnya bahagia dan bersyukur. Bahagia dan bersyukur, luar biasa. Jadi saya termasuk orang yang dalam kondisi apapun selalu bersyukur. Dalam situasi apapun selalu bahagia. Dan tersenyum menjadi bagian dari cara saya mengekspresikan bahwa saya sedang bahagia. Dan karena memilih bahagia, memilih bersyukur, menjalani kehidupan ini menjadi yang gembira. Dan tidak pernah ada stres, tidak pernah ada sumpah, tidak pernah ada beban, kecuali tanggung jawab menyelesaikan persoalan. Kok bisa Mas Tamam? Karena yang namanya tugas sebagai seorang bupati, kepala daerah, ini kan pasti nangani komplain dari masyarakat luar biasa banyaknya. Menangani kehidupan. Pasti itu, pasti ya kan? Menangani kehidupan. Tapi kok nggak stres, tetap bahagia, tetap senyum, cheerful, bersyukur. Karena tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Dan kesempatan menjadi pemimpin ini saya syukuri untuk
berkontribusi besar kepada kehidupan, kepada bangsa, kepada negara, kepada rakyat, dan kepada kehidupan. Dan karena kesempatan itulah saya merasa ini harus saya syukuri, ini harus saya jalani dengan penuh riang gembira. Baik. Bahkan di beberapa kesempatan secapek apapun, seberat apapun yang uraian masalah yang harus diselesaikan, ya harus dituntaskan. Mas Tamam, saya juga ingin tahu menu favorit biasanya Mas Tamam dan keluarga ini apa selama bulan Ramadan? Ya, apa aja yang penting ada sambelnya deh. Berarti pecinta pedas? Ya. Pecinta pedas. Saya Pecinta pedas banget. pedas banget. Silakan, Saya silakan. boleh lihat ya? Boleh, boleh. Nah ini Mas Tamam, sepertinya Ibu sudah bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah saya cantik sekali hari ini. Ibu ini di depan sudah ada atau di meja ini sudah ada ini kalau saya lihat-lihat ini dawet kayaknya. Betul. Ini minuman favorit. Jadi takjil favorit biasanya buat keluarga. Salah satu favorit. Kalau saya lihat juga di situ itu ada camba, ada kemangi. Ini Pecel. ini pecel. Ini pecel apa? Ini makanan favorit siapa Bu kalau pecel ini? Kalau pecel sih sayur mesti ada di keluarga kita. Biasanya suka ada request nggak sih Mas Tamam kepada ibu, kepada istri, Saya- pengen makan apa hari ini, menunya apa? Biasanya ada nggak kayak gitu? Saya bebas, yang penting pedas. Biasanya kalau ini suka nanya nggak ibu? Maunya Enggak, apa, kalau Ibu? beliau sama sekali kalau makanan nggak ribet. Garing. Nggak Nggak ribet ribet. sama sekali. Jadi apa yang ada di depannya udah bahagia, bersyukur. Yang penting pedas. Pedas, itu dia kuncinya itu pedas. Pedas. Tapi ibu masih masak sendiri atau bagaimana kalau setiap bulan Ramadan ini? Masak sendiri. Masak sendiri, menyajikan sendiri untuk Iya, ada yang keluarga. bantu. Jadi kalau lihat dawet begini rasanya pengen cepat azan. Itu saya Pengen sebenarnya cepat dari tadi pengen mengiming pemirsa, jadi saya pengen tunjukkan. Tapi kalau sekarang pemirsa yang tersaji di depan meja ini di saya, ini yang saya pegang ini memang baru hanya dawetnya saja. Nanti langsung kita minum setelah kita dengar kumandang azan, termasuk pecel. Tapi ini baru menu pertama ya Bu ya, baru 2 menu saja. Masih ada menu-menu lainnya Bu ya? Biasanya berapa banyak menu Bu yang dipersiapkan untuk buka puasa? Yang penting ada sayur sama ikan. Saya sudah nggak sabar, bukannya saya pengen banget cobain makanan khas yang ada di sini. Biasanya masyarakat Pamekasan ini bukanya makannya pakai apa? Jadi boleh ya Pak kita Boleh, langsung ayo, ke sana? ayo ke sana yuk. Kita Ayo akan kesana. ke sana, siap-siap buat buka bersama Buka pemirsa. bersama. Nah, sekarang saya sudah ada di meja yang menunya ini komplit, menu yang menjadi makanan berbuka puasa dari keluarga Pak Badrut Tamam. Ibu Naila juga menemani kita di sini. Jadi kalau tadi saya cuma bisa pegang-pegang aja dawetnya ini ya, sekarang bisa langsung icipin karena azan sudah berkumandang. Tapi saya tidak hanya buka bertiga. Ada yang kecil yang imut-imut di tengah-tengah kita. Adik siapa namanya? Dek Saida. Adik puasa? Tapi ikut temenin kita semua buka ya adek ya. Ini putri yang keberapa Mas Tamam? Yang keempat, Yang keempat. Dan sekarang akan segera nambah lagi. 6. Yang kan keenam. Karena pemirsa ini Bapak dan juga Ibu mendapatkan rezeki Ibu sekarang usia kandungannya berapa Bu? 6 bulan. 6 bulan. Akan ada anak yang keenam. Nah sekarang usianya sudah 6 bulan. Insya Allah sehat terus ya Bu ya. Lancar sampai nanti proses persalinan. Nah ini sudah tersedia semuanya. Menunya yang menjadi menu favorit buka Bapak Ibu semuanya. Ya. Bisa dikasih tahu nggak Mas Tamam ini apa saja menunya? Boleh. Mungkin pemirsa juga bisa jadi inspirasi buat berbuka nih. Ya. Ini apa ini Bu? Pak, saya sekalian sambil tuang ya. Silakan sambil dihidangkan. Ya. Ini adalah nasi jagung. Jagung. Nasi jagung. Rasanya bedanya dengan nasi biasa tuh apa sih Bu? Gimana bedanya? Ini khas Madura ya. Jadi karena kayaknya kalau sama saya lebih tahu produksi jagung di Pamekasan ya jagungnya. Jadi sama juga karbo, Iya. sehat juga, dan orang Madura biasa mengonsumsi nasi jagung. Nasi jagung itu ada 2 jenis. Yang pertama dicampur dengan beras begini, Iya. yang berikutnya jagung saja dibuat jadi nasi keseharian orang Madura. Jadi memang orang Madura lebih senang makannya pakai jagung, baik Iya. itu nasi jagung maupun jagungnya aja gitu ya, Iya. Mas Tamam ya. Dan dikonsumsi bersama dengan lauk pauk yang lain. Bersama lauk pauk yang lain. Bisa ikan laut, bisa daging, bisa sayur. Dan di Madura ini ada sayur yang sangat populer. Apa itu namanya Mas Tamam sayurnya? Sayur daun kelor.
sayur daun kelor. Itu saya dengar manfaatnya luar biasa. Iya. Daun kelor ini. Iya, Jadi ini yang Saya yang namanya. tuangkan. Terima kasih sekali, Bapak. Saya ingin Ini coba. daun kelor yang gizinya tinggi. Itu dia. Tadi sekilas Ibu saya lihat, saya pikir sayur bayam. Ternyata ini sayur daun kelor, Daun kelor. yang merupakan salah satu makanan favoritnya. Ya, Nasi jagung, sayur daun kelor. dicoba dulu. Saya coba. Dulu. Tapi biasanya memang Mas Tamam kalau buka bersama keluarga langsung makan berat ini atau seperti Enggak. apa? Kan biasanya orang itu suka ada ininya nih, suka ada step by stepnya nih step. beda-beda. Yang pertama biasanya Kurma, yang kurma dulu. sama dawet. Sama dawet. Dawet, kurma. Baru setelah itu makan beratnya juga sedikit. Baru makan beratnya sedikit. Wah, diet atau jaga badan? Saya atau makan sedikit karena hidup tidak untuk makan. tidak itu untuk makan. Dari tadi tuh pemirsa kalau saya dari depan denger tuh semuanya Mas Tamam ini menceritakan ada makna filosofisnya. Iya. Termasuk makan pun ada makna filosofisnya. Nah, tapi kalau ini saya ingat, ini kan kita makan bersama. Ya, Yang saya tahu masyarakat Pamekasan ini guyup. Ya. Ya kan? Sukanya kumpul-kumpul, sukanya bareng. Ya. Termasuk kalau Ramadan bukber. Ya. Mas Tamam. Tapi kan kita tahu Presiden sudah bilang Pak Jokowi nggak ada yang namanya bukber ASN. Terus gimana Mas Tamam? bukber yang nggak boleh itu kayaknya bukber yang mewah. Bukber yang dikonsumsi itu bukan milik rakyat. Kalau bukber yang saya dengarkan dari penjelasan Pak Pram, itu diperbolehkan, yang penting tetap penuh kesederhanaan. Kira-kira makannya tetap nasi jagung, sayurnya tetap kelor, dan yang dikonsumsi ikan-ikan dari nelayan, Ya. UMKM, kerupuknya produksi UMKM, itu kayaknya dibolehkan oleh negara. Baik, berbicara mengenai UMKM, digerakkan supaya semuanya itu, ya tadi kalau kita kemudian menggerakkan mereka, mereka dapat order semuanya kan ya Mas Iya, Tamam iya, ya. iya. Akhirnya roda perekonomian juga maju. Saya jadi ingat kalau masalah ini sepertinya Mas Tamam ada salah satu program namanya Sapu Tangan Biru. Sapu Tangan Biru, Ya. itu apa maksudnya? Jadi pemerintah di Pamekasan ini punya 5 prioritas. Prioritas pertama ini kita merubah cara kerja, sudut pandang, pola, manajemen pemerintahan. Saya sebut reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu kita lakukan tujuan akhirnya adalah untuk mendorong aparatur sipil itu berubah, berbenah, dan ujung akhirnya berkontribusi kepada bangsa dan negara. Dari situlah kita membuat mall pelayanan publik. Ya. Dari situlah kita mendorong bagaimana seluruh aparatur sipil dan bupatinya itu harus merasa the dream team. Kita ini satu tim pemerintahan di Pamekasan, tidak ada yang lebih terhormat di antara satu dengan yang lain, semuanya terhormat, dan atas nama kehormatan masing-masing sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing itu, kita mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah misalnya, dari komitmen itulah tahun ini 2023 pemerintah di Kabupaten Pamekasan mendaftarkan ke Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri 832 inovasi. Wow, 832 inovasi Ya. sudah dilahirkan. Itu dilahirkan oleh kita semua, seluruh elemen pemerintahan Pamekasan. Luar biasa, pemirsa, saya ada di meja ini memang nggak lama, hanya beberapa menit aja. Tapi yang saya dapat bukan cuma perut kenyang, tapi juga ilmu yang luar biasa dari Bupati Pamekasan dan juga Ibu Serta Putri tercinta. Bapak terima kasih sekali, Mas Tamam terima kasih, Ibu terima kasih sekali sudah berkenan untuk menyambut kami di sini, untuk bikin kami merasakan makanan khas yang ada di Madura, luar biasa. Nasi jagungnya enak, ini enak, seger. Saya suka banget, daun kelornya seger. Daun kelor. Segar, berkuah, dipadu ikan yang pedas, pas makanya. Ya. Jadi saya sudahi dulu, karena sebenarnya nanti saya mau nambah lagi. Jadi sambil saya nambah, saya mau pamit dulu kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Namanya siapa? Cita-citanya kalau besar jadi? Pejuang.